Halo wise people, kita bertemu lagi dalam video lanjutan tentang WMS. Masih bersama saya Dani dari Wise 360 Warehouse and Integrated System Expert. Jika teman-teman sudah melihat video-video sebelumnya tentang tutorial penggunaan WMS, kali ini saya akan melanjutkan tentang proses outbound lanjutan. Kalau di sebelumnya kita sudah banyak melihat tentang picking list ya. Di video kali ini saya akan tunjukkan langkah selanjutnya, yaitu melakukan proses picking. Proses picking ini adalah pengambilan barang di gudang. Jadi kalau sebelumnya kita sudah punya picking list, di sini ada menu picking list. Nah, contohnya saya punya data lama kah? Oke, ini ada picking list di sini, kemudian sudah ada hasilnya. Nah, dari sini hasil picking list ini selanjutnya akan dilanjutkan oleh picker. Picker itu adalah petugas di gudang yang tugasnya ngambil barang, menyiapkan barang untuk dikirim ya. Contohnya ada permintaan untuk customer ini, dan ada minta request 4 barang, tetapi ternyata di picking list pada waktu itu hanya mendapatkan 2 item. Nah, kalau teman-teman bingung kenapa dapatnya 2 item, coba dilihat di video sebelumnya tutorialnya. Bisa jadi karena satu, stoknya tidak ada, yang kedua stoknya ada tetapi tidak memenuhi batas expiry date, begitu. Atau yang ketiga, jika kita tidak memperbolehkan cross docking, biasanya barangnya masih ada di lokasi staging, di lokasi inbound ya, di receiving, tetapi belum di put away, sehingga dia belum bisa untuk dilakukan picking. Nah, kita ambil contoh untuk ini. Sudah siap picking listnya, ada 2 picking list yang ada 2 item yang akan di picking. Caranya adalah kita masuk ke menu picking di sini ya. Picking ini nanti akan tampil dalam bentuk tampilan mobile yang lebih compact, lebih simple, karena akan dibawa oleh seorang picker di lapangan. Nah, langkah kerjanya adalah memilihkan atau memilih picking list tadi yang sudah dipilih. Nah, contohnya ini ada picking code-nya 251201. Saat kita pilih akan muncul 2 item sesuai dengan ini ya. Jadi ini PC 251201, dua-duanya ada 2 item, mintanya di 5 karton dan 10 karton. Kita lihat dulu item yang pertama, kode ada 3520 dan 3801. Nah, langkah kerjanya picking adalah kita akan pilih picking mau item mana dulu, seperti ini. Nah, jika dipilih maka teman-teman diminta untuk melakukan scan ke lokasi ini. Nah, artinya apa? Picker akan menuju ke lokasi yang ditunjuk di sini, berarti WH03REC1 ini, untuk mengambil barang yang diminta. Nah, kita scan seperti ini. Jika benar maka diminta scan LPN berikutnya, ini LPN 82, karena LPN ini kan tertempel di barangnya ya, di produknya. Kita akan scan lagi. Nah, jika benar maka muncul barang ini itu sesuai dengan data yang diminta tadi ya, yang kita scan tadi, LPN 82, berarti yang bawah ini, batch 03, expiry date-nya 23 Februari 2027, sesuai ya. Kemudian barang ini harus dibawa ke lokasi dispatch ini. Jadi artinya apa? Disiapkan untuk dimuat di pintu muat di loading dock-nya. Kemudian ada status picking open, artinya apa? Bahwa ini belum diambil oleh picker, masih open ya. Jumlah PL adalah jumlah picking list yang diminta di sini tadi ada 10, yang ini yang bawah belum ada yang dipick. Nah, jika ternyata di situ barangnya bisa diambil semua, maka default muncul ini adalah sesuai outstandingnya, sisanya berapa? 10. Kita akan picking sesuai dengan yang diminta 10. Kita submit. Nah, picking berhasil dilakukan. Oke, setelah picking berhasil dilakukan, maka kita akan lanjutkan ke item berikutnya, yaitu item yang satunya.
Nah ini 3520 dengan cara yang sama, kita menuju ke lokasi receiving tadi, kita scan, kemudian kita pastikan LPN nya sesuai ini yang diminta, kita scan juga yang diminta 5 di sini, 5 karton ya, yang item kedua, batch numbernya sesuai, pastikan fisiknya juga sesuai, karena ini kunci picking adalah picker harus mencocokkan barang yang diambil itu harus sesuai dengan informasi ini ya. Kemudian kalau sudah oke, maka kita bisa submit, artinya dua ini sudah di picking semua. Jika sudah berhasil di picking, maka kita bisa lakukan confirm. Tetapi sebelumnya coba kita lihat dulu apa yang terjadi di laporan stoknya ya. Ada laporan stoknya yang perlu kita cek di sini, dan juga ada inventory reserve-nya. Kalau teman-teman masih ingat, waktu picking list kan barang itu di reserve ya oleh sistem, di reserve supaya stoknya itu tidak diambil oleh barang lain. Nah kita lihat coba LPN ini, LPN 29. Oke, LPN 29 ini stoknya sekarang ada yang di lokasi receiving ya, ada 40 karton on hand-nya, ada reserve 5 dan available-nya 35. Kemudian kalau kita lihat di sini LPN 29-nya, karena sudah di picking tadi ya sebanyak 5 ini, kita belum confirm, maka dia masih draft picking ya, belum selesai, masih dianggap picking, masih dalam proses draft itu. Nah reserve-nya juga masih ada. Ini akan hilang ketika nanti kita melakukan confirm. Kita coba confirm sekarang. Kita diminta untuk menuju ke lokasi dispatch-nya. Tadi lokasi dispatch-nya ada di, sebentar, kita cari di picking list-nya tadi mana. Ini bisa dibawa ke dispatch 01. Berarti kita cari dulu, saya nggak hafal code-nya di lokasi ini ya. Nah di scan artinya bahwa kita sudah memindahkan sampai ke tempat yang benar. Oke, jika sudah selesai, proses picking yang selesai, maka picking list ini berarti statusnya tadi sudah selesai. Status picking listnya sudah selesai di picking ya. Kemudian di inventory reserve-nya, kalau kita filter lagi, kita cek LPN ini sudah tidak ke reserve. Tadi ada 2 LPN ya, nomor 35 nomor 29 dan 82 juga sudah lepas. Kita lihat stoknya gimana, reserve-nya ini nanti akan hilang. Nah sudah, LPN ini sudah hilang. Yang terjadi dia pindah ke lokasi dispatch. Jadi technically waktu terjadi picking itu kita akan mengambil barang dari lokasi rak tadi atau dari lokasi simpan. Kebetulan ini masih di staging in, di receiving 1. Kita ambil, kemudian setelah dibawa ke loading dock untuk dimuat, maka dia ada di lokasi dispatch. Jadi boleh dibilang bahwa lokasi dispatch ini adalah lokasi yang berisi barang-barang yang akan dikirimkan. Nah sampai sini proses pickingnya selesai, cukup mudah. Yang penting tadi yang perlu diperhatikan adalah saat picker itu melakukan pick scan tadi ya, itu dipastikan harus mencocokkan item yang diambil dengan yang diminta di sistem, karena kuncinya itu di WMS akan bagus datanya, stok teman-teman akan akurat jika picker ini teliti betul antara yang diambil dengan yang di scan tadi, harus tertib sesuai. Yang sering terjadi permasalahannya adalah biasanya scan-nya betul tapi ngambilnya barang yang berbeda. Itu yang harus dihindari ya teman-teman dalam melakukan picking ataupun dalam menyimpan footaway. Itu sangat penting sekali. Nah di situ untuk proses pickingnya kita juga dapat melihat laporan lain yang standar seperti activity log-nya. Activity log-nya ini kalau kita lihat, nah ini muncul barusan yang saya buat, ada 2 kali picking, masing-masing kelihatan durasi pickingnya berapa detik atau berapa menit.
Nah, ini nanti bisa menjadi acuan ya teman-teman, jika mengambil barang ini butuh waktu berapa lama sih seorang picker, akan pengaruh ke produktivitasnya di perhitungan manpowernya, nanti akan bisa dihitung dan juga bisa tahu satu hari saya ini melakukan pekerjaan ini berapa lama durasinya, seperti itu. Nah, ini adalah proses picking, cukup mudah, cukup simple, selama user atau picker itu mau mengikuti apa yang tercantum di picking list ini. Nah, silakan jika teman-teman tertarik menggunakan sistem WMS dari WISE 360, teman-teman boleh komen atau kontak saya di website kami di www.wise360.id ya, saya tuliskan ini. Teman-teman bisa klik di sana, ada halaman WMS, teman-teman pelajari dulu fiturnya, bisa kontak kami, bikin janji untuk demo. Kami tunjukkan seperti ini, sebenarnya sama. Jika teman-teman sudah cukup paham dengan video ini, nanti waktu kita ketemu tinggal kita sesi tanya jawab aja. Bisa nggak gini, bisa nggak gitu, kami akan akomodir. Kami akan sesuaikan dengan kebutuhan, karena WMS ini variasinya sangat banyak sekali. Oke, sampai di sini dulu video saya tentang lanjutan proses outbound, yaitu di proses picking. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.